Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kita akan bahas tentang teori komunikasi. Selain itu juga sebelum kita bahas secara mendetail terkait tentang teori komunikasi, kita juga akan bahas definisi dari teori dan definisi dari komunikasi untuk mengingatkan sebelum nanti kita akan lebih lanjut lagi mempelajari terkait tentang teori komunikasi. Nah, pada saat kita akan ngomongin tentang teori, kita tidak bisa lepas dari yang namanya realita atau fenomena, atau bahasa yang gampangnya adalah mitos. Di Indonesia banyak banget mitos. Yang pertama adalah gerhana matahari. Ada mitos yang mengatakan bahwa gerhana matahari terjadi karena matahari dimakan oleh naga. Padahal secara ilmiah, gerhana matahari bisa dijelaskan. Yang kedua, larangan berpergian membuat acara menikah di bulan Muharram. Padahal dalam konteks Islam misalnya, semua bulan, semua hari, semua waktu adalah baik, tidak ada larangan tertentu. Yang ketiga, larangan untuk makan larangan untuk makan di depan pintu bagi perempuan karena katanya akan membuat perempuan tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Padahal secara logikanya, kenapa nggak boleh makan depan pintu? Karena bisa menghalangi lalu lalang keluar dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada larangan terkait tentang larangan untuk menyimpan kotoran yang sudah kita sapu di pojokan pintu karena katanya akan membuat rezeki sulit. Padahal secara logika yaitu hanya untuk estetika, untuk biar tidak hanya memindahkan kotoran di tempat satu ke tempat yang lainnya. Lalu juga ada larangan duduk di bantal karena bisa membuat bisul. Padahal maksudnya adalah bantal memang ditujukan untuk kepala dan untuk menghormati kepala tersebut maka jangan digunakan pada bagian-bagian tertentu. Lalu juga ada larangan tentang anak kecil dilarang makan bagian-bagian hewan tertentu, misalnya paha ayam dan sebagainya, karena nanti akan bikin jadi pelupa. Padahal tujuannya adalah biar bisa dimakan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Atau teman-teman juga mungkin pernah mendengar bagaimana kisah heroiknya terciptanya Candi Prambanan hingga Danau Toba. Realita dan fenomena yang ada yang tadi dijelaskan dalam konteks teori itu menjadi sebuah dasar teori tercipta. Nah, terus teori itu apa? Teori tidak pernah terlepas dari yang namanya realita. Karena memang teori digunakan sebagai panduan untuk memahami realita. Realita adalah suatu fenomena yang terjadi dan teori memang berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena yang terjadi. Coba kita ambil salah satu definisi tentang teori. Ada yang mengatakan bahwa teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena, atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain. Dari definisi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa teori selalu terdiri dari asumsi atau pendapat. Yang kedua, asumsinya lalu diteliti. Dan yang ketiga, selalu ada hukum sebab akibat dalam penjelasan teori tersebut. Poin nomor 3, yaitu sebab akibat, kayaknya bisa jadi pembuka jalan kita untuk lebih memahami apa itu teori. Biasanya, untuk menunjukkan suatu sebab akibat, kita biasa menggunakan diksi atau kata-kata seperti jika dan maka, cenderung, jika semakin X maka semakin Y, menimbulkan, dan mengakibatkan. Kalau ngedengar kata komunikasi, kita biasanya bisa mendefinisikan apa itu komunikasi. Walaupun para ahli berdebat terkait tentang definisi komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi tidak bisa didefinisikan karena sifat komunikasi yang sangat luas, sehingga definisinya pun sangat beragam. Tapi coba kita ambil salah satu definisi dari komunikasi yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dari
berbagi informasi, ide, atau perasaan antar dua orang atau lebih melalui kata-kata, gerak tubuh, tulisan, atau simbol. Setelah kita bahas tentang teori dan komunikasi, maka coba kita mengambil atau melihat satu definisi dari Little John dan Voss yang mengatakan bahwa teori komunikasi merupakan asumsi yang dihasilkan dari suatu penelitian tentang fenomena yang komprehensif, kemudian disosialisasikan untuk menjelaskan aspek komunikasi yang ada dalam asumsi tersebut. Maka kalau kita ngomongin tentang teori komunikasi, kita setidaknya akan membahas 80% atau sekitar 31 teori komunikasi intrapersonal, lalu kita juga akan bahas sekitar 8% atau 20 teori komunikasi interpersonal, lalu juga akan kita bahas sekitar 5% yaitu 10 teori komunikasi organisasi, dan kita akan bahas masing-masing 5 teori komunikasi kelompok dan 5 teori komunikasi massa. Itulah sekilas diskusi kita tentang apa itu teori komunikasi dan apa yang akan kita bahas dalam mata kuliah teori komunikasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.